Halo semuanya, selamat datang di Anda Analisa Daniel Johansson. Oke, seperti biasa, kali ini saya mau analisa di pair XAUSD dan GBP JPY. Oke. Di analisa sebelumnya, di video sebelumnya ya, saya udah share analisa di hari Kamis kalau nggak salah, minggu kemarin. Pas XO masih di harga berapa ya, saya lupa. Pokoknya pas hari Kamis kemarin tuh analisa saya adalah XO ini naiknya sampai ke 1903 di area Paibo 423,6. Dan ternyata hari Senin ini, hari sekarang, XAU malah udah ke 1908. Baru aja yang saya mau ngasih clue ya, dia 1908, tapi ternyata telat. Udah balik lagi XAU nya. Nah ya, 4236 nya udah di reject. Oke. Kalau kita lihat di time frame weekly, XAU ini emang 3 candle terakhir ini kuat banget, bullish. Biru-biru atau 1, 2, 3 ini kuat banget bullish, kuat naik. Berarti ini 3 minggu kebelakang ini XAU ini bullish. Kemudian kita lihat di daily ya, sama dari juga candle besarnya itu naik 1, 2 udah keluar. Dan kita lihat ya, Oke, kita lihat daily dulu ya. Oke, kalau kita lihat di daily, emang XAU ini masih kuat naik ya. Buyer mendominasi. Kenapa? Karena selama konflik antara Rusia dan Ukraina itu memanas, selama ada isu-isu perang antara Rusia dan Ukraina, maka gold ini akan terus naik ya. Ya, bisa jadi pemicu dari XAU terus naik ini adalah adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Itu ya. Oke, itu secara fundamental. Dan beberapa hari kemarin kan Rusia itu terus ngeluarin rudal nuklirnya. Ya mungkin ini bisa jadi pemicu kenapa sih XAU ini kuat banget bullish gitu ya. Nah, kemudian ini kita bahas secara teknikal. Di time frame 4 ini XAU setelah di sini bullish, koreksi bullish di sini. Nah, di sini ketika udah nyampe 1908 atau udah nyentuh area Paibo 423,6, XAU ini seperti akan membuat base gitu ya. Kita lihat di sini ada supportnya di 1886. Oh enggak ya, kita perpisah dulu. Udah di sini aja lah. Pokoknya di 1886 ini area support buat XAU, 1886, dan resisten di 1903 di sini ya. Pokoknya di Paibo 423 ini resistennya, ini supportnya, dan mungkin ini akan membuat base 1212121. Pokoknya naik turun di area sini. Nah, nanti kita tinggal lihat aja di base ini. Di area base kalau ini kalau XAU ini berhasil membuat base di sini, kita tinggal lihat aja yang di break itu atas atau bawah. Kalau misalkan ya kita gak tahu ya kedepannya ini akan ngebuat
rally base rally atau rally base drop. Ya kalau misalkan yang di breaknya yang atas berarti itu akan terjadi rally base rally. Tapi kalau misalkan malah terjun atau yang di breaknya yang bawah support, itu berarti akan terjadi rally base drop. Ya kalau misalkan dengan adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus memanas, ya mungkin lebih enaknya kalau misalkan yang di breaknya itu resisten ya, berarti lebih enak kalau misalkan terjadi rally base rally. Jadi nanti kalau misalkan ini FIBO 423 ini di break atau harga 1903 ini di break, ya itu area yang enak buat kita ngebuy gitu ya. Nah tapi kebalikannya, kalau misalkan yang di breaknya itu 1886, ya itu kita bisa sell di situ. Jadi kita tinggal pantau aja di harga 1886 sampai 1903 ini, mana yang akan di break duluan, ya disitulah kita baru bisa entry. Itu untuk XAU ya. Dan kita lihat salah satunya. Oke. Nah tapi kalau kita lihat di H1, untuk H1 ini kayaknya bisa berpotensi terjadi bearish divergent. Ada potensi di sini terjadi bearish divergent. Harganya naik, kemudian osilatornya turun. Nah, ini ada potensi terjadi bearish divergent kalau kita lihat di H1-nya. Nah, tapi kita lihat aja nanti mana yang terjadi. Selama Ukraina dan Rusia ini memanas, ya gak menutup kemungkinan bahwa XAU ini akan terus rally ya. Ini aja kan 1900 udah ke break gitu ya, tapi sekarang mundur lagi ke 1898. Nah nanti kita tinggal lihat aja seminggu ke depan ini XAU bakal kemana. Oke. Nah namun emang di daily ini kita lihat di sini ada resisten ya. 1908 ini adalah resisten daily-nya. Jadi adalah resisten. Oke. Jadi ya kemungkinan kalau misalkan buat base di sini areanya itu di 1886 sampai 1908 gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah pokoknya kita tinggal tunggu aja di H4 ini mana yang di break duluan, apakah supportnya di 1886 atau di resistennya yaitu di 1903. Tinggal tunggu aja mana yang duluan di break sama XAU ini ya, support atau resisten. Ya kalau misalkan support siap-siap buat sell, kalau resisten ya mau gak mau siap-siap buat buy. Itu kayak itu aja untuk XAU ya. Tapi hari ini mungkin nggak akan terlalu agresif ya untuk XAU ini karena Bank Holiday USD. Jadi mungkin ya untuk potensi terjadinya ranging di sini sangat-sangat bisa lah. Oke, itu aja untuk XAU. Kita lihat di GBP JPY.
Nah, untuk GBP JPY simpel aja. Kita lihat di time frame H4. Saya udah bikin trend line-nya. Nah, ini kan GJ ini terus ranging ya, bolak-balik. Nah, penentunya tinggal lihat aja mana yang di breakout, trendline yang atas atau trendline yang bawah. Kalau misalkan area ini yang di break ke sini, berarti ya di sini kita bisa sell. Tapi kalau misalkan yang di breaknya yang atas yang sini, berarti di sini buy. Oke. Simpel aja. Kita tinggal tunggu mana yang di break ke atas atau break ke bawah. Simpel buat GBP JPY. Tapi emang seminggu kemarin GJ ini sideways-nya juga dalam banget ya. Maksudnya rapet, bolak-balik cuma 100 pip. Oke lah. Oke, segitu aja analisa Senin hari ini. Kita ketemu lagi di analisa selanjutnya, dan kita tinggal tunggu mana plan terbaik untuk ECAU dan mana plan terbaik untuk GBP JPY. Semuanya udah dibahas di awal tadi ya. Untuk ECAU udah dibahas, untuk GJ udah dibahas, kita tinggal tunggu mana yang di break. Oke. Segitu saja analisa dari saya. Kita ketemu lagi di analisa selanjutnya. See you.